Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada video kali ini akan menjelaskan beberapa amalan yang penting untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari guru kita Habib Novel Ali Drus. Ini yang saya rangkum dari ceramah Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar Jumat malam Sabtu kemarin di majelis saya di Solo. Kamu gak akan ditanya tentang dosa orang lain, betul, tapi kamu akan ditanya tentang dosamu, benar? Jadi jangan pernah hitung dosanya orang lain, hitunglah dosamu. Ini hidup sibuk hitung dosanya orang lain. Dia sibuk. Saya ke istri saya cuma ngomong, ingat loh ya, kamu punya dosa urusannya sama Allah, selesai. Dan aku nggak mau ikut campur. Jadi kalau kamu mau tetap dalam dosamu, urusannya dewe dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngomong ke anak saya, kamu udah balik, kamu dosamu kamu tanggung sendiri. Bapakmu tidak mau nanggung dosamu, urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau sibuk ngurusi dosa saya sendiri. Saya mau perbaiki diri saya sendiri. Kalau mau ikut jadi baik, ayo baik bareng-bareng sama teman-teman saya, ayo bareng-bareng baik. Tapi saya nggak akan berhenti memintakan ampun untuk orang lain, ampun untuk diri sendiri, dan ampun untuk orang tua, ampun untuk keluarga, ampun untuk muslimin dan muslimat. Makanya setiap khutbah Jumat itu rukun, mintakan Allahumma birril mu'minin wal mu'minat. Kalau mintakan ampun harus, tapi kalau ngitung dosa orang lain jangan pernah. Orang yang susah hidupnya yang selalu ngitung orang, dia kok. Jadi hidup tuh urusannya dia. Stres. Enak hidup tuh aku. Enak kan? Bu, jadi pilih dia atau aku, Bu? Semua kita nikmatin diri kita sendiri, nggak usah sibuk sama orang lain. Nikmat yang dimiliki orang lain, ikut bahagialah. Musibah, ikut kita mendoakan agar selamat. Dosa, kita mintakan ampun dan tutup aib. Kalau bisa nasihatin. Kalau bukan ranah, jangan. Kalau bukan wilayah, jangan. Jangan sok nasihatin anaknya orang lain, bisa perang sama bapaknya. Karena bukan wilayahnya. Nasihatin anaknya lewat orang tuanya. Tapi lihat orang tuanya tersinggung enggak? Kalau orang tuanya tersinggung, kita kasih contoh saja. Ada loh anak yang semacam ini tanpa disebutkan. Begitu Rasulullah SAW. Magalu aqwamin, kenapa ada sekelompok orang yang begini tanpa menyebut namanya fulan atau siapapun, nanti kan nanti akan nyampe niat nasihatin. Jangan jelek-jelekin, jangan rendahkan, jangan hinakan, jangan bongkar aib. Yang ngeri pemirsa dimanapun anda berada, bongkar aib dengan modus nasihat. Ngomong sama temennya, belum dengar ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, belum dengar, astagfirullahaladzim. Ini kira-kira ghibah atau istighfar? Ghibah atau istighfar? Ghibah, tapi modusnya istighfar. Astagfirullah, innalillah, astagfirullah. Ada apa? Astagfirullah, innalillah, astagfirullah, la ilaha illallah. Ada apa? Parah, astagfirullah. Ada nggak yang model begini? Ada. Ini modusnya itu sebenarnya khusyuk, alim, soleh atau solehah. Ternyata ini makan daging saudara sendiri. Ini yang begini lebih besar dosanya daripada zina. Meskipun dosanya zina itu luar biasa, ngeri, nggak sadar. Nah, Ramadan jangan sampai ada model begitu. Lihat orang model apapun, nggak tutup mata, tutup telinga, doakan saja. Nggak usah komentari orang lain, doakan. Jangan sampai nanti kita berlagak mau nasihati, ternyata bongkar aib, ternyata kita jujuhi ghibah. Apa itu ghibah? Menyebutkan keburukan saudaramu, itu namanya ghibah. Loh, kalau
dia seperti itu. Lah namanya ghibah itu memang begitu. Memang betul-betul dia punya dosa, kamu sebut-sebutkan, itu namanya ghibah. Kalau dia nggak punya dosa, kamu sebut-sebutkan, namanya fitnah. Namanya fitnah. Nah sekarang enggak, memang begitu ke orangnya. Ya memang begitu, itu nggak boleh. Nggak boleh nyebut-nyebut dosanya orang lain. Sibuklah dengan dosa kita sendiri. Nah amalan di bulan Ramadan yang terbaik selain qiraatul Quran, zikirnya adalah minta badal asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu baca doanya Sayyidatuna Aisyah, Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Maka dirangkai jadi laku sama ulama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali. Kemudian Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna 3 kali. Ditutup ya karim, diulang-ulangi terus sambil masak, sambil jalan, sambil nyetir. Ada orang ngomong, "Bib, di mall masa kita nyanyi begitu? Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah." Misal gitu ya. Suaranya begitu aja, jangan teriak-teriak. Masa pantas, Bib? Nah, yang telepon teriak-teriak aja pantas, masa kamu zikir gak pantas? Di mall lo, gimana kabarnya? Orang ngobrol teriak-teriak pantas. Kenapa zikir kamu anggap gak pantas? Kenapa baca kalimat thayyibah jadi kita anggap gak pantas? Yang paling pantas yaitu adalah, "Hai bro, asyhadu an la ilaha illallah." Itu yang pantas, bukan yang teriak, "Hai bro, hai." Gak pantas berbicara teriak-teriak di pasar. Sahabat, kalau dalam bahasa Nabi Muhammad SAW, tukang teriak di mall harusnya lirik ngomongnya, "Gimana kabarnya?" Itu betul. Kalau teriak-teriak di mall gak bener. Zikir kita gak perlu teriak-teriak, tapi jangan takut mensuarakan zikir. Siapa tahu ada yang dengar akhirnya sadar. Siapa tahu rahmat turun di pasar, di mall, menyebar kepada orang-orang di sekitar. Jangan niat pamer, jangan niat untuk menunjukkan sesuatu, enggak, betul-betul niat pengen mensuarakan zikir. Apalagi kalau suaranya itu menyenangkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Suara saya paling merdu buat saya, tapi musibah buat samping saya. Makanya saya nggak mau keras. Jangan sampai kesenangan saya menjadi musibah untuk orang lain. Maka harus sadar diri dengan kualitas suara masing